Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Hari ini aku mau bahas tentang soal Matematika dan Bahasa Indonesia SIMAK UI 2020, so enjoy ya. Nah, di soal yang pertama, ini adalah tentang soal pertidaksamaan. Nah, di sini cara mengerjakannya adalah kita pakai pertidaksamaannya itu kita cari gitu ya, satu persatu. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, yang ditanyain jumlah bilangan bulat ya, jumlah bilangan bulat X. Ya udah berarti kita harus cari dulu X-nya masing-masing untuk kedua langkahnya gitu. Yang pertama nih, langkah yang pertama. Berarti di sini kita tulis ulang aja, X min 2 per 11 kurang dari 6 per 7. Kalau misalnya seperti ini, kita bisa kali silang ya. Berarti 7 dikali X min 2 berarti 7X min 7 kali 2. Itu 14 ya. Jangan lupa tandanya. Kurang dari 6 kali 11 itu 66. Nah, berarti kita jadiin X nih. Jadinya 7X kurang dari 66 ditambah 14 itu 80. Berarti X-nya kurang dari 80 per 7. Nah, 80 per 7 kita jadiin pecahan campuran. Berarti berapa? 11 ya. 11 kali 7 itu 77. 77 tambah berapa nih yang hasilnya 80? Itu 3 ya. Berarti 11, 3 per 7. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita tulis lagi nih yang tengah sama yang ruas kanan. Berarti 6 per 7 kurang dari X plus 1 per 5. Kita tinggal kali silang. 6 kali 5 itu 30, kurang dari 7 kali X plus 1. Berarti 7X ditambah 7 kali 1 itu 7. Nah, kita deketin yang sejenis. Berarti 30 kurangi 7 itu 23. 7X-nya tetap ya. Kita pindahin aja ya ke kiri, soalnya kita mau cari X-nya gitu ya. X-nya sebelah kiri, berarti di sini min 7X sama min 23. Nah, gimana tuh? Berarti kita langsung aja bagi sama min 7 ya. Min 7X bagi min 7 itu X, min 23 bagi min 7 itu 23 per 7. Nah, ingat kalau misalnya dibagi atau dikali negatif, dia bakal berubah tanda. Berarti X-nya lebih dari 23 bagi 7 itu kan 3, 3 kali 7, 21, 21 tambah 2 ya. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Kita bikin aja garis bilangan. Berarti yang di kiri yang di kanan mana? Yang di kiri yang 32 per 7, yang di kanan yang 11, 3 per 7. Terus kita arsir nih. Lebih dari 32 per 7 berarti ke kanan, kurang dari 11, 3 per 7 berarti ke kiri. Nah, berarti pertemuannya di sini ya, di tengah ya. Nah, berarti X-nya itu di antara 32 per 7 dan 11 3 per 7. Berapa aja nih bilangan bulat di antara 3, dan 11, ini kan sama aja kayak 3, 11, ya. Berarti ke atas ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ikut ya, karena kan ini 11, ya kita tambahin aja semuanya. Nah, kalau misalnya ditambahin, ini bakal dapet 60 ya. 4 tambah 5, 9, 9 tambah 6, 15, 15 tambah 7, 22, 22 tambah 8, 30. 30 ditambah 9, 39, 39 tambah 21, berarti 60 ya. Berarti jawabannya yang B, gitu ya. Oke, jadi kita uraikan dua langkah. Kita cari penyelesaiannya berapa, dan kita jumlahin aja karena sesuai soal ya, jumlah bilangan bulat. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ini tentang fungsi kuadrat ya. Jika kedua akar persamaan px kuadrat ditambah 8x ditambah 3p bernilai negatif. Nah, jadi di sini katanya kedua akar persamaan ya, kedua akar persamaannya negatif. Jadi x1, x2-nya itu negatif. Nah, berapa sih jumlah kuadrat kedua akar? Coba nih kita cari aja dulu jumlah akarnya ya, x1 tambah x2. Itu jumlah akarnya berapa nih sebelum kita kuadratin. Berarti kita pakai rumus min B per A ya. Min B per A berarti di sini ini sebagai A, ini B, ini C ya. Coba ingat-ingat lagi konsep fungsi kuadrat, oke? Nah, berarti di sini B-nya itu adalah si 8, berarti min 8 per 1 gitu kan. Berarti satunya ini si P-nya ya. Berarti min 8 per P, oke? Berarti di sini min 8 per P ini, kita tahu bahwa tadi katanya min ya, kedua akarnya itu katanya min, berarti kurang dari 0. Berarti untuk mencari P, 0 dibagi min 8. Nah, berarti ya udah P-nya itu 0.
Nah, ingat kalau misalnya ada negatif dibagi atau dikali negatif berarti tandanya bakal berubah ya. Berarti P-nya lebih dari 0. Nah, sekarang coba nih kita cari diskriminannya. Berarti diskriminannya itu lebih dari sama dengan 0. Diskriminannya itu kan B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadratnya itu adalah si 8 kuadrat min 4 dikali P kuadrat dikali 3 gitu ya. Berarti 64 min 4 kali 3 berarti min 12P kuadrat. Berarti 64 min 12P kuadrat lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ya udah P kuadratnya di sini kita pindahin aja nih 64 ke kanan jadi min 64 min 12 berarti bagi min 12 gitu ya. Berarti P kuadrat lebih dari sama dengan 64 sama 12 sama-sama kita bagi 4. 64 bagi 4 itu 16, 12 bagi 4 itu 3. Nah, berarti P kuadratnya itu 12 per 3. Nah, sekarang kita masukin sesuai soal, yaitu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini kalau kita uraikan ya, ini hafalan rumus sih. X1 tambah X2 kuadrat min 2 X1 kali X2. Nah, ya. Kalau diuraikan bakal seperti ini. Ya udah, berarti X1 plus X2-nya tadi kita dapat si min 8 per P kuadrat ya. Nah, dikurangi sama 2 dikali X1 kali X2. Ini tuh C per A ya. Berarti C-nya 3, 3 bagi 1 yaitu 3. Berarti 2 kali 3 itu 6. Nah, ya udah, min 8 dikuadratin 64, P dikuadratin P kuadrat dikurangi 6. Nah, P kuadratnya tadi kita udah dapat 16 per 3. Ya udah, 64 dibagi 16 per 3 dikurangi 6. Nah, berarti 64 dikali sama 3 per 16 dikurangi 6. Nah, ini kita tinggal coret. 64 bagi 16 itu 4. 4 kali 3, 12. Berarti 12 dikurangi 6. Hasilnya adalah 6. Nah, ingat jumlah kedua akar tersebut bernilai. Kan karena sama-sama negatif, ya udah berarti min 6. Gitu. Oke. Jadi fungsi kuadrat tuh banyak sifatnya sih. Kalau bisa dipelajari lagi konsepnya ya. Oke, soal nomor 3 ini tentang peluang. Diketahui di sebuah ruangan terdapat 3 kelompok orang. Nah, kelompok ibu 3 orang, bapak 4 orang, kelompok anak 2 orang. Mereka hendak duduk di sebuah bangku panjang. Peluang mereka duduk berdampingan berkelompok adalah, nah, berarti di sini tuh peluangnya berapa ya? Kita ingat aja rumus NA per NS. Nah, NA-nya itu adalah si kemungkinannya ya. Berarti di sini kita faktorialin aja nih ya. NA-nya itu ya udah 3 faktorial, terus 3 faktorial, 4 faktorial, dan 2 faktorial. NS-nya keseluruhannya tambahin aja nih. Berarti si kelompoknya 3 tambah 4 tambah 2 ya. 3 tambah 4 tambah 2 faktorial. Nah, berarti berapa nih? Jadinya kan 9 faktorial gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini mudahnya adalah bisa kita coret nih. Yang bawahnya berarti bisa sampai 5 ya. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, kenapa sampai 5? Nanti 4 faktorialnya sama-sama bisa dicoret sama yang atas. Kalau atasnya berarti 3 faktorial 3 kali 2, kali satunya nggak usah ditulis lah ya. 3 kali 2, lalu kali 4 faktorial dikali 2 faktorial. 2 kali 1. 2 aja ya. Nah, ini bisa kita coret-coret. Nah, sisanya kita sederhanain aja. 9 bagi 3 itu 3. 3 bagi 3 habis. Lalu 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, habis gitu. Nah, ini udah. Yang atasnya sisanya berarti 1. Yang bawahnya 7 kali 6 kali 5. 7 kali 5 dulu. 6 kali 5 dulu deh. 6 kali 5, 30. 30 kali 7, 210. Berarti peluang mereka duduk berdampingan itu adalah 1 per 210. Itu yang B. Oke, gitu ya. Oke, nomor 4. Nomor 4 ini eksponen. Kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kita keluarin aja pangkat terkecil. Yang atas dulu ya.
yang pembilang dulu. Berarti 5 pangkat 4018 dikaliin. Nah, kita ubah bentuk aja sih. Jadi 5 pangkat 4018 dikali berapa? Ingat kayak gini nih. A pangkat M dikali A pangkat N. Ini kan jadinya A pangkat M tambah N ya. Jadi kalau misalnya bilangan pokoknya udah sama nih, sama-sama 5, ya udah kita tinggal tambahin aja gitu sih pangkatnya dengan berapa biar jadi 4022. Berarti 4022 aja nih, kita kurangi 4018. 4018. Berarti 4 ya. Berarti 5 pangkat 4 dikurangi. Nah, ini karena udah sama-sama 5 pangkat 4018, ini jadiin 1 aja. Karena kan kalau misalnya kita kali nih, 5 pangkat 4018 dikali min 1, sama aja kan, kayak min 5 pangkat 4018. Bawahnya juga sama. Pangkat terkecilnya 5 pangkat 4016, ke dalam min, kaliin berapa, berarti 5 pangkat 4016 ke 4020. 4020 kurangin 4016 itu kan 4 ya. Sama aja nih, min 1, sama ya. Berarti kita bisa sederhanain, coret. Sisanya 5 pangkat 4018 sama 5 pangkat 4016. Nah, ingat kalau misalnya ada per kayak gini, berarti kita tinggal kurangi aja. Nah, 4018 kurangi 4016 jadinya 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 2, 5. Berarti jawabannya yang E, gitu ya. Sip, lanjut. Nah, di sini nilai X yang memenuhi. Nah, gimana tuh caranya? Kita lihat aja polanya di sini. Ini kan penyebutnya sama-sama 2013. Atasnya coba. Nah, setiap 2 pecahan, berarti 1 min 2, itu kan hasilnya min 1 ya. Coba lanjutin. Ditambah 3 min 4 gitu ya. Ditambah set ini bakal sama gitu ya. Nah, sebelum 2012 itu berapa? 2011 min 2012. Nah, ya udah. Ini bakal sama min 1, min 1, min 1 sampai 2012. Ya udah, berarti di sini min 1 aja kita kaliin berapa jumlahnya nih. Berarti kan ada 1006 ya enggak? Kenapa? Karena kan setiap pengurangan ini, setiap hasil negatif ini kan kayak 2 angka gitu ya. Berarti kita bagi 2 aja, 2012 bagi 2, berarti 1006 per 2013. Ya udah, berarti min 1 kali 1006 berarti min 1006 per 2013. Oke, berarti jawabannya yang B, seperti itu. Nah, sebenarnya soal matematikanya segitu aja. Kita lanjut ke tipe soal bahasa Indonesia ya. Walaupun sedikit nih. Semoga nambah pengetahuan lah tentang soal SIMAK UI. Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang pernah menjadi rumah Laksamana Maeda itu memiliki banker di halaman belakang. Gagasan utama. Nah, ingat kalau gagasan utama tuh kayak inti si kalimatnya gitu ya. Berarti kita harus menyimpulkan dari si kalimat ini. Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang pernah menjadi rumah Laksamana Maeda itu memiliki banker. Berarti kata-kata yang pentingnya itu adalah Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi itu memiliki banker gitu kan. Nah, karena itu inti kalimatnya gitu. Berarti jawabannya yang B. Kalau yang A ini belum lengkap gitu. Dia memiliki apa sebenarnya, apa yang membedakannya gitu. Yang C juga kurang tepat, D dan E juga kurang tepat. Seperti itu ya. Coba pelajari lagi juga tentang gagasan utama tuh yang deduktif, induktif, seperti itu. Oke. Oke, lanjut. Penulisan kata yang benar kecuali, nah, ini langsung aja ya. Jawabannya itu, ini A benar, B benar, C benar, D benar. Yang E ini salah. Yaitu harusnya faksimil ya pakai E, lalu aktivitas pakai V, ini pakai L, pakai E. Yang terakhir peranti itu harusnya peranti bukan piranti ya, pakai E. Nah, oke. Jadi jawabannya yang salah itu yang E. Jadi perbanyak aja ini di KBBI. Oke. Perbanyak kata-kata baku gitu. Satu lagi, Tim Mawson menggunakan anjing husky untuk menghela kereta salju dalam ekspedisi Antartika pada penghujung 1912. Kata menghelam punya arti sama. Kalau misalnya kita dengar di sehari-hari biasanya menghela napas ya, menarik napas ya enggak. Kalau menghela kereta salju berarti mana nih yang paling sesuai? Menyeret bisa jadi, menganjak apa nih kita belum tahu ya.
Memajukan nggak tahu, menggeser enggak ya, bukan menggeser, menyorong juga enggak. Menganjak, ibaratnya kita nggak tahu lah itu tuh apa. Yang paling tepat itu sebenarnya kalau di KBBI itu adalah menarik, menyeret, mengurangi. Ada kata menyeret ya. Berarti jawabannya yang A. Nah, seperti itu. Oke, jadi intinya kalau dari Soal Bahasa Indonesia tadi perbanyak aja kata baku di KBBI, pelajari lagi kayak tentang sifat-sifat dalam kalimat, tanda baca seperti itu pasti bakal bantu banget. Dan juga pelajari gimana caranya ngambil kesimpulan, gagasan utama, inti kalimat, pokok pikiran, dan lain-lain, oke? So, gitu aja. Semoga bermanfaat videonya. Kalau misalnya kamu suka sama video ini, channel ini, boleh banget bantu like, comment, share, serta subscribe ya. Thank you for watching, and bye-bye!